Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kanikmatan dumateng kita nikmatul iman wal Islam. Mugi kita saged syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala margi sampun paring nikmat ingkang boten paring tiyang-tiyang sedaya ingkang sampun alam. Berarti kula kalih panjenengan termasuk yang ingkang monggo saderengipun kita wiwiti napa ingkang terus waosan kita sedaya wonten ing surat Al-Baqarah. Saderengipun kula dherekaken panjenengan sedaya nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala matur surat Al-Fatihah. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring nur, tansah paring pemahaman ingkang terus dumateng kita. Lan mugi Allah Subhanahu wa taala ugi Rasulipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring ridho, paring pangestu materi sedaya. Saengga sang kula kalih panjenengan baik wonten ing punya utawi mamangke wonten akhiratipun paring tampil dipun paringi kesayangan. Amin Allahumma amin. Ridho ilah li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin shalihatin jami'atin syamilah naftatihu darsana bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, kita terakan apa ingkang keputusan kita sedaya. Menawi kala wingi kula kalih panjenengan sampun maos ayatipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat 18 sekawan. Kula waos ayat 18 sekawan wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Kenging napa kok ayat 18 sekawan kula aturaken amargi ayat 18 gangsal punika wonten hubunganipun kalih ayat 18 gangsal. Terus ayat 18 gangsal tidak bisa dilepaskan dengan ayat 80. Wonten ing ayat 18 gangsal itu diaturaken kalian Allah Subhanahu wa taala lawas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarikum fadhaharuna 'alaihim wa iyyakum syara ufadu wa mu'arrafun 'alaikum ikhrajun afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Nggih. Ayat 18 gangsal. Tsumma itu dipun terjemahaken kemudian. Artinya waktunya tidak selang lama. Kata tsumma itu waktunya tidak selang lama. Berarti hanya beberapa waktu.
Setelah di ayat 8 sekawan niku dipun suwun supados Banu Israil la tasfikuna dima'an, tidak boleh menumpahkan darah, artinya membunuh sesama Banu Israil itu sendiri, apalagi terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, waktu tukhrijuna anfusakum min diyar. Ketika di dalam masyarakat Bani Israil itu terjadi perpecahan, terjadi perbedaan pendapat, boleh jadi karena ada yang dominan, lajeng yang minoritas kemudian diusir. Nah, semacam itu. Dan mereka kemudian berekrar. Maka pada ayat 85, apa yang menjadi perjanjian mereka dengan Allah itu mereka langgar. Mereka langgar. Summa antum haulai. Antum itu panjenengan sedaya. Yang dimaksud adalah Bani Israil. Maka di sini ada kata haula. Haula itu menunjuk kepada mereka. Mereka itu wong-wong kuwi. Jadi di sini tidak disebutkan orang-orang itu adalah Banu Israil, tapi hanya disebut gerombolan kuwi atau orang-orang itu atau mereka itu. Jadi mereka tidak disebutkan, mereka di situ adalah siapa? Itu sebagai bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada Banu Israil. Karena tidak berselang lama dari perjanjian mereka dengan Allah, kemudian mereka malah justru melanggar apa yang menjadi perjanjian itu. Dengan bersani, setelah kata haula itu taqtuluna anfusakum, itu saling melakukan atau melakukan pembunuhan. Padahal di ayat 84 la tasfikuna dima'akum, tidak diperbolehkan untuk melakukan pembunuhan. Tapi pada ayat 85 malah mereka melakukan pembunuhan di antara mereka sendiri. Karena ada perpecahan, karena ada perbedaan pendapat, karena ada perbedaan aliran, karena beda kepercayaan atau silang pendapat. Karena ada satu yang dominan dan yang lain itu adalah minoritas, maka yang minoritas ini boleh jadi didesak atau ditekan atau bahkan mengalami ancaman-ancaman. Semacam itu. Maka yang dominan itu atau yang mayoritas itu melakukan tekanan, melakukan pembunuhan di antara mereka sendiri, sesama Banu Israil. Kemudian yang kedua, wa tukhrijuna fariqam minkum min diyari. Mereka terus kemudian mengusir juga siapa? Yang berbeda dengan mayoritas. Mayoritas Banu Israil. Jadi ada yang dominan, ada yang minoritas. Yang minoritas itu kemudian mereka usir. Walaupun sebetulnya mereka termasuk terah Banu Israil. Akan tetapi mereka justru melakukan pengusiran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan itu adalah melakukan saling tolong menolong dalam dosa. Itsmun itu dosa, wal udwan dan permusuhan. Jadi ada ngebloknya. Mengapa demikian? Contoh besar. Ketika di Madinah itu ada suku Arab, yaitu yang pertama adalah suku Aus dan suku Khadraj, itu saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Nah, Yahudi di Madinah itu ada Bani Qunaiqah, ada Bani Nadir, dan ada Bani Quraidah. Itu masing-masing di antara suku Bani Israil tersebut memegang atau
mendukung salah satu di antara suku Arab, yaitu Aus dan Khazraj. Oke. Jadi semacam itu. Jadi mereka supaya orang Arab dalam hal ini adalah suku Aus dan Khazraj itu selalu melakukan permusuhan, maka masing-masing suku, apakah itu Bani Nadir, ataukah itu Bani Quraidah, ataukah Bani Kunoiko, itu saling memegang posisinya masing-masing. Misalnya, suku Aus didukung oleh Bani Kunoiko. Sementara suku Khazraj dari kalangan orang Arab itu didukung oleh Bani Quraidah. Jadi mereka selalu berupaya menjadikan orang-orang Arab, kalangan orang Arab itu sendiri, terus melakukan dosa dan permusuhan. Maka dari dulu yang namanya Banu Israel, sampai sekarang, itu senengane ngompori. Supaya orang lain itu selalu bermusuhan antara satu dengan yang lain. Seperti yang terjadi saat sekarang ini antara muslim satu dengan muslim yang lain, negara satu dengan negara yang lain itu saling bentrok, saling bermusuhan. Pasti di belakangnya itu ada orang-orang Banu Israel. Yang apa? Yang menjadi pendukung, yang menjadi pensupport ketika terjadi permusuhan. Jadi bukan mereka yang melakukan permusuhan, akan tetapi mereka yang suka memberikan ngompori permusuhan, mendukung ini dan lain sebagainya. Itu tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Tadhaharuna itu saling mensupport siapa? Orang-orang untuk melakukan dosa dan Jadi ada 3 dosa besar yang mereka sebelumnya sudah berikrar bahwasanya mereka tidak melakukan itu pada ayat yang ke-84, sementara ayat yang ke-85 itu menunjukkan bukti yang nyata mereka mengingkari apa yang mereka tetapkan atau yang mereka perjanjikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Wa iyatukum usara tufatuhum wa huwa muharramun alaikum ihrajuhum. Nah, tak kalian sudah. Ngaten. Ketika terjadi permusuhan antara orang lain Arab, termasuk Bani Israel itu dengan orang Arab atau dengan yang lainnya. Terus kemudian ketika kalah, maka Bani Israel ini terus kemudian tertawan. Maka kata usaro itu artinya adalah tawanan. Nggih. Wa iyatukum usaro, dan ketika mereka itu mendatangi kamu dalam urusan usaro itu tawanan perang, tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ihrajuhum. Apa itu? Mereka saling mensupport walaupun mereka beda pemahaman, walaupun mereka beda aliran, walaupun mereka beda pendapat. Itu saling dukung antara satu yang lain. Jadi kalau misalnya ada dari suku Bani Nadir atau Bani Quraidah atau Bani Kunoiko itu terus kemudian perang dan mereka dijadikan tawanan, maka masing-masing Banu Israel itu baik berbagai macam suku itu saling mendukung satu sama lain. Mereka seakan-akan itu satu. Walaupun mereka berbeda pemahaman, walaupun mereka berbeda aliran, walaupun mereka berbeda pendapat. Ketika salah seorang Banu Israel itu atau siapapun dari anggota Bani Israel tersebut menjadi tawanan, maka yang lain walaupun beda suku dan lain sebagainya itu membantu antara satu dengan yang lain. Wa huwa muharramun alaikum ihrajuhum, dan
haram hukumnya bagi panjenengan sedaya wong-wong kang padha Islam itu untuk mengeluarkannya. Karena Banu Israel akan berupaya dengan semaksimal mungkin bagaimana supaya terjadi penangguhan tawanan tersebut atau dilepaskan. Apakah mereka itu membayar, nyogok, ataupun hal-hal yang lain yang mereka bisa tawarkan sehingga teman mereka, walaupun beda suku, walaupun beda aliran dan lain sebagainya, bisa keluar dari tawanan tersebut. Nah, maka di sini ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu wahai orang-orang yang beriman, karena ini kembali kepada orang yang beriman, itu beriman atau meyakini bagian daripada ayat sementara yang lain tidak. Jadi jangan begitu. Jadi Banu Israel itu mengingkari sebagian, di sebagian yang lain mereka beriman. Jadi di sini ada perbedaan antara kita dengan Banu Israel. Sebagai contohnya aja, Bani Israel itu ketika ada ayat-ayat yang menguntungkan mereka, mereka tetap tulis, mereka tetap biarkan itu di dalam Taurat ataupun Injil. Tapi ketika ada ayat-ayat yang justru merugikan mereka, mereka buang dan mereka ganti. Contoh, orang-orang Yahudi itu tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka juga tidak beriman kepada Injil. Mereka tidak beriman kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebetulnya nubuah Nabi Isa, nubuah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertera di dalam kitab mereka, yaitu Taurat. Tapi mereka tetap tidak iman. Jadi mereka membuang ayat-ayat yang seakan-akan merugikan kedudukan mereka, terutama para rohib dan pendeta dari Banu Israel sendiri. Karena ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu menjadi sentral daripada pengajaran, maka orang-orang pendeta atau rohib dari Banu Israel itu akan kehilangan kedudukan. Sudah tidak ada lagi yang sowan, wis ra enek-enek sing ngeki gula teh gitu. Maka mereka tidak akan kehilangan kedudukannya sebagai di dalam masyarakat gitu. Karena kalah sama Nabi Isa alaihi salatu wassalam semacam itu. Karena bagaimana mereka akan disowani sama masyarakat sementara central of attention-nya itu kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak? Misalnya ada orang buta itu datang kepada Nabi Isa bisa disembuhkan. Ada orang punya sakit kemudian datang kepada Nabi Isa disembuhkan. Dan lain sebagainya. Karena orangnya penuh kasih dan lain sebagainya, maka masyarakat itu justru datangnya kepada Nabi Isa. Dan bukan kepada pendeta-pendeta mereka yang orientasinya adalah duniawi. Maka walaupun mereka mengetahui tentang keajaiban, tentang mukjizatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka tidak beriman. Jadi orientasinya lebih cenderung kepada duniawi daripada urusan akidah atau iman. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan tentang keikhlasan, mengajarkan tentang ketuhanan dan lain sebagainya. Lebih cenderung untuk menggunakan duniawi ini untuk meraih kebahagiaan ukhrawi. Sementara mereka tidak semacam itu. Di samping Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang dari terah Nabi Ismail dan bukan Nabi Ishak. Ya, harus tahu itu. Nggih, kula kalih panjenengan kedah ngertos. Maka kita dilarang untuk mengambil sebagian ayat dan meninggalkan ayat yang lain. Kita harus menerima dari awal sampai akhir. Kita semacam
Iman kepada nabi-nabi Allah atau rasul-rasul Allah. Mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita harus percaya. Kita juga percaya kepada Zabur, kita juga percaya kepada Taurat, kita juga harus percaya kepada Injil. Mengapa demikian? Karena memang betul-betul ketiganya itu bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana Pak kalau misalnya ada tahrif dan lain sebagainya? Kita tidak meyakini yang tahrif itu datang dari Allah. Tapi kalau Allah itu memang betul-betul menunjukkan atau betul-betul mengetengahkan, menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya awal daripada Zabur, Taurat dan Injil ketika masih asli itu memang betul-betul dari Allah. Jadi kita berimannya memang Allah pernah menurunkan. Yang pertama suhuf. Yang kedua itu adalah Zabur, Taurat, Injil, dan yang terakhir sebagai pamungkasnya, sebagai penyempurnanya adalah Al-Quran Al-Karim. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Fama, maka apakah balasan? Jaza itu kan balasan. May yaf'alu dzalika, siapapun di sini man bimakna am, bimakna umum. Maka siapapun yang melakukan pekerjaan atau perilaku sebagaimana yang dilakukan oleh Banu Israel, yaitu apa? Melakukan pembunuhan. Kemudian mengusir itu tadi karena urusan dominasi dan lain sebagainya. Terus kemudian saling bekerja sama dalam hal dosa dan kesalahan dan permusuhan. Kemudian berupaya sedemikian rupa agar urusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka bisa terselesaikan. Contoh, misalnya kita kan mungkin ada yang pegawai negeri, ada yang lain sebagainya, terus bagaimana caranya supaya kita bisa diterima dan lain sebagainya, terus awake dhewe mikir semaksimal mungkin dengan berbagai macam jalan, ora peduli kuwi diharamkan sama Allah, kita laksanakan. Maka ketika orang melakukan apa yang dilakukan oleh Banu Israel tersebut, jazanya, balasannya itu adalah illa khizyun fil hayatid dunya, mereka mendapatkan kehinaan di dunia. Kehinaan itu jenengan jangan pikir kalau misalnya kemiskinan itu adalah kehinaan. Tidak. Kehinaan di sini itu adalah yang pertama. Mereka dikenal sebagai orang yang menghalalkan segala macam cara. Maka dalam pandangan orang lain itu rendah. Mereka melakukan pembunuhan. Mereka melakukan fitnah. Mereka mengusir dan lain sebagainya. Maka persepsi orang terhadap panjenengan yang melakukan itu hina. Hina betul itu. Apa? Zuhid sing senengane ya melakukan hal-hal tadi. Gah. Jadi orang tidak akan mendekat kepadanya. Jenengan persani, perilaku-perilaku yang semacam itu ketika di dunia mereka tidak mendapatkan kepercayaan pada di masyarakat. Mereka akan terpinggirkan karena masyarakat yang ngecap wong kae iki modele kaya ngene, gah aku hubungan karo orang-orang itu tadi. Dan itu adalah bentuk daripada kehinaan karena wis ora diwongke meleh, karena mereka tidak beradab, karena mereka melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyalahi apa yang mereka ikrarkan, apa yang mereka putuskan atau mereka tetapkan, semacam itu. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Itu kalau di dunia itu kehinaan. Tapi kalau di akhirat adab, asyaddil adab. Asyad itu dari kata syadid.
Ismu tabdilnya asyad. Syadid, ismu tabdilnya atau superlatifnya adalah asyad. Maka di sini berarti bukan cuma sekedar keras, tapi sangat keras adabnya. Kapan? Yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Mereka akan dikembalikan kepada adab yang sangat keras. Di situ ada penyangatan. Oke. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak lupa terhadap apa yang mereka lakukan. Maka di sini kenapa kok nggak lupa? Maka di situ ini menurut pangapunten setiap manusia itu apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan. Itu tidak ada yang tidak tercatat, semuanya tercatat. Mas Ehsan itu baca Quran. Terus kemudian habis itu pergi untuk ngisi pengajian dan lain sebagainya, semuanya tercatat. Terus tapi baru misalnya miso ya kecatat. Tidak ada yang tidak tercatat. Siapapun itu, bukan cuma muslim kabeh, ya termasuk wong kafir barang, termasuk Banu Israel, semuanya tercatat. Maka di situ wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Tanpa catatan pun Allah itu pirsa. Akan tetapi di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu bukan hanya sekedar mengetahui, akan tetapi secara administrasi iku yo enek gitu loh. Artinya apa administrasi? Ketika nanti di akhirat akan diberikan kepada kita kitab-kitab atau catatan-catatan. Yang sehingga kula kalih panjenengan tidak bisa menghindar itu. Kebaikan tercatat, apapun pengucapannya tercatat, perilaku tercatat, dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bisa menghindar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan saksi-saksi, dan saksi-saksi itu bukan dari yang lain, dari tubuh kita sendiri. Jadi misalnya kita kemudian menggunakan waktu untuk datang ke diskotik, untuk minum minuman keras dan lain sebagainya, kaki itu akan menjadi saksi kita. Tangan itu akan menjadi saksi kita. Kulit itu akan menjadi saksi kita. Dan semuanya akan menjadi saksi kita. Maka orang tersebut tidak akan mempunyai dalih lagi, sehingga langsung maklakep, ora iso ngomong apa-apa. Gitu ke. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun itu bukan hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala itu mirsani. Jadi ngerti yang namanya Zuhid A sampai Z itu ngerti kabeh. Apa yang saya sembunyikan Allah tahu. Apalagi yang saya tunjukkan atau lahirkan itu Allah Maha Pirsa. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyiapkan secara administrasi. Apa itu? Berupa catatan-catatan amal yang nanti akan diberikan kepada kita. Bukan cuma itu saja, juga diberikan saksi-saksi. Jadi sangat kuat sehingga kula kalih panjenengan tidak bisa nolak dengan argumentasi apapun. Itu semacam itu. Banu Israel juga begitu. Orang dengan agama apapun, bahkan sampai ateis pun, mereka juga diberi perabotan yang semacam itu. Walaupun tanpa ada administrasi pencatatan amal, kalaupun tidak ada saksi pun sebetulnya Allah sudah sangat mengetahui, ning tetap Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik sekali. Oleh karena itu, seperti itu. Jadi, ketika kita sudah berekrar untuk melakukan satu perbuatan atau perjanjian tertentu, jangan mencoba untuk menyalahi apa yang menjadi ketetapan kita. Misalnya sudah terjadi MOU, Memorandum of Understanding, terus kemudian jenengan terus tiba-tiba menyalahi MOU itu, maka kalau di dalam hukum negeri itu bisa dituntut perdata, ya.
perdata, itu jenengan bisa dituntut. Maka jenengan mau tidak mau akan mengganti kerugian yang ditimbulkan karena penyalahan janji itu. Apalagi sama Allah Subhanahu wa taala yang administrasinya sangat lengkap dan tidak akan tercecer sedikit pun. Oke. Maka orang yang melakukan itu tadi itu mendapatkan hizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Di dunia sengsara apa meneh ning akhirat. Seperti itu. Maka kita diminta dalam bentuk apapun menyalahi yang namanya Banu Israel yang kebanyakan di antara mereka itu menyalahi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan pada ayat 86. Ini juga masih berbicara ayat 84, ayat 85. Karena apa? Di situ Allah menunjukkan ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ulaika yaitu orang-orang itu loh, orang-orang itu yang maksudnya adalah Banu Israel itu alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Orang yang menggadaikan akhiratnya untuk mendapatkan duniawi. Jadi bagi mereka kehidupan di dunia ini adalah maskotnya. Kehidupan yang ada di dunia ini adalah yang terpenting bagi mereka dan bukan di akhirat. Sementara kan kita beda. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu merupakan ladang untuk kita panen ketika di akhirat. Kalau mereka tidak, mereka jual akhirat untuk mendapatkan duniawi. Contohnya siapa? Adalah para rohib. Rohib siapa? Pendetanya Yahudi. Dan seterusnya. Mengapa mereka begitu? Contoh ya, contoh. Sesekali jenengan tanya sama saudara-saudara kita, apakah itu Yahudi ataupun Nasrani, ketika mereka melakukan dosa, dengan berbagai macam dosa, baik kecil ataupun besar, sampai bertumpuk bertahun-tahun, terus kemudian mereka masuk ke bilik. Itu bukan cuma di Nasrani, tapi juga di Yahudi juga begitu. Kemudian mereka mengaku kepada pendetanya. Terus kemudian pendetanya itu nyuwun pangapunten, ya wes di ngapura karo Gusti Allah. Maka terus dikeluarkan sertifikat bahwasannya ini sudah melakukan penebusan dosa semacam. Nah, maka ada kalanya awake dhewe yo kenal karo dulur liyan. Sehingga kita mengetahui apa yang dikatakan Quran itu betul. Jadi jangan hanya cuman berteman dengan sesama muslim toh. Jadi jenengan tidak tahu maksud daripada Al-Quran mengatakan ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Jadi seperti itu. Kenal sama orang Yahudi, saya dekat itu salah seorang Robi Yahudi. Saya juga kenal sama Bapak Sanuda. Bapak Sanuda itu semacam pendeta Kristen Koptik yang ada di Mesir. Bahkan Bapak Sanuda itu hafal Quran. Jadi semacam itu. Sementara kita itu perlu mengetahui bukti-bukti apa yang dikatakan Al-Quran itu benar atau tidak. Sehingga ketika kita melihat, ternyata realitanya sama seperti apa yang dikatakan Al-Quran, seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW, sehingga kita semakin yakin dengan apa yang diajarkan Al-Quran dan apa yang diajarkan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Jadi iman kita semakin tebal. Nah, untuk mengetahui siapa yang memperjualbelikan agama untuk kepentingan dunia itu adalah contohnya itu adalah ayat 86 itu. Jadi sekarang kalau misalnya ada orang dituduh untuk memperjualkan agama demi urusan duniawi, jenengan pesani ada ndak ciri-ciri yang disebutkan dalam Bani Israel itu pada dia ndak?
Kalau tidak ya jangan. Nah, oleh karena itu kita perlu muhasabah diri saja, tidak usah sampai menunjuk orang lain. Mesti ngadol agama nggak usah semacam itu. Kembali kepada diri kita pribadi. Jangan sampai sifat-sifat yang ada pada Banu Israel yang disebutkan di dalam ayat 85 jangan sampai ada di dalam hati kita. Apalagi kita lakukan, maka kita akan mendapatkan hisyum fil hayatid dunya fil akhirah. Oke, dereke. Semacam itu. Maka dengan persani, ketika ayat 85 itu dikatakan tumaturaduna ila ya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adab, dengan persani ayat 86 fala yukhaffafu anhumul adab wala hum yunsarun. Khaffafa yukhaffifu itu tahfif. Tahfif itu ringan. Fala yukhaffafu maka tidak diringankan. Apa yang diringankan? Adab bagi mereka. Sama sekali tidak ringan, artinya berat. Kosok wangsule ringan kan berat. Maka hukuman bagi mereka itu sangat berat. Apa hukumannya? Adab, berarti adabnya sangat berat. Walahum yunsorun, dan mereka tidak ditolong sama sekali. Arep jerit-jerit tetap aja diadab. Arep gebor-gebor tidak bisa. Mau keluar seret kembali lagi. Semacam itu. Maka sekali lagi bentuk kita taat kepada Allah, taat kepada Kanjeng Rasul itu adalah kita menyelisih Banu Israil. Kita menyelisih Bani Israil. Karena tanpa sadar kita sedikit demi sedikit itu mengikuti Bani Israil. Oke. Sedikit demi sedikit kita mengikuti Bani Israil. Mau percaya atau tidak, bogolah terserah. Jenengan punya Facebook toh? Oke. Punya Facebook ya? Punya. Aku ya duwe Facebook padha wae. Kita itu digiring. Betul digiring. Kalau jenengan nulis status di Facebook, itu nulisnya di mana? Di wall kan? Wall. Wall itu apa? Dinding. Jenengan harus tahu bahwasanya ada istiadat Banu Israil ketika dia berdoa itu nulis ning kertas. Ditulis padha kaya awake dhewe ditulis. Setelah itu terus kemudian apa yang dia tulis itu ditekuk-tekuk terus kemudian ditaruh di atas tembok ratapan. Tembok ini bahasanya apa nih bahasa Inggris? Wall. Maka ketika kita menulis harapan kita, menyerukan apa yang ada di dalam hati kita, terus kemudian diekspresikan dalam bentuk status di Facebook, podo karo nulis ning wall. Tanpa sadar toh awake dhewe. Nah, sesekali makane dolan ning Palestina ngono. Ning ora melu demo ngono kuwi. Jadi melihat oh, wong Yahudi iki nek ndonga ki kaya ngene. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Jadi semakin kita mengetahui adat istiadat mereka untuk apa? Semakin kita mempercayai Al-Qur'an. Gitu loh. Boleh enggak kita membaca Taurat? Boleh, sapa kandha ora oleh. Karena dengan niatan apa? Oh, ternyata benar apa yang dikatakan Quran. Ternyata mereka memilih dan memilah. Tidak semua yang diterima. Boleh enggak kita belajar Barnabas? Boleh, siapa yang enggak boleh? Boleh enggak kita mengkaji kitab ulangan dan lain sebagainya? Boleh, enggak ada masalah. Karena dengan kita membaca itu, semakin kita meyakini bahwasanya apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang dikatakan Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kuwi benar, sehingga keyakinan kita justru semakin bertambah kuat. Gitu loh. Maksudnya di situ. Jadi orang-orang yang semacam ini itu la yukhaffafu anhumul adab wa la hum yunsorun. Maka jangan ikuti. Oke.
maka jangan ikuti. Karena tidak setiap orang Yahudi terus kabeh elek. Salah jenengan kalau begitu. Tidak setiap Banu Israel terus elek. Sebagian besar iya, tapi tetap ada orang-orang yang baik. Sama jenengan datang ke Israel. Tidak setiap warga Israel itu terus benci karo wong Arab, benci karo wong Islam. Tidak. Jangan salah jenengan. Bahkan ada seorang Robi, pendeta, itu musuh pemerintahan Israel banyak yang semacam itu. Ada yang mendukung orang Palestina, tapi memang ada yang tidak. Itu harus diakui. Wong Jawa ya podo. Ono sing meremani kan. Ono sing alusan, kayak Mas Esan. Dan lain sebagainya. Ada sing halus sing apik. Ono sing halus ning ya wongane mades ngono ki ya enek padha ae. Nakoni ati. Padha ae. Jadi semuanya itu ada plus minusnya. Oleh karena itu kita diminta untuk bergaul dengan semua bangsa sehingga kita apa? Semakin yakin bahwasanya apa yang dikatakan Quran itu betul, bahwasanya Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kita mengetahui, kenal satu dengan yang lain. Dengan kita mengetahui, semakin kita mengetahui, maka kita semakin menghormati. Gitu loh. Saling mengerti. Ya, seperti yang tak contoh ke wingi. Jadi adanya madhab, ini podo-podo ning Islami lah. Adanya madhab, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Itu dalam rangka supaya kita semakin kenal antara satu dengan yang lain. Coba misalnya ketika kita tinggalnya di daerah Maroko, kan? Andilalah jenengan kon dadi imam. Apa jenengan arep melu madhabi Imam Syafi'i? Ya, kon berarti jenengan gak menghormati daerah kono no. Seperti itu. Jadi semakin kita mengenal madhab satu dengan yang lain, wawasan kita semakin luas. Maka Imam Sudes ketika datang ke Indonesia, dia nganggo kunut subuh. Walaupun ketika di Madinah ataupun di Mekah, dia tidak memakai kunut. Dia tidak pakai bismillah. Tapi datang ke Jakarta, ngerti wong Indonesia itu sebagian besar melu madhabi Imam Syafi'i. Maka dia pakai bismillah. Bismillah banten. Karena dia mengetahui bahwasanya madhab Imam Syafi'i itu seperti itu. Itulah gunanya. Semakin banyak membaca, semakin mengetahui perbedaan dan lain sebagainya, maka orang akan semakin bijaksana. Beda nek jenengan ruang lingkupe mung kuwi tok ya wis kono tok. Maka banyak orang mengatakan, "Het kowe kurang adoh dolan." Nah, semacam itu. Itu ayat 86. Sementara ayat 87 itu sudah beda. Tapi masih berkenaan dengan nabi-nabi yang diutus kepada Banu Israel. Apa itu? Pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Isa. Karena dia itu aliran paling besar lah gitulah. Yang lain-lain mungkin Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu kan tidak diberi kitab. Yang diberi kitab kan Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Isa diberi kitab. Maka pada ayat yang ke-87 jenengan pirsani walaqad ataina Musal kitab. Walaqad lamnya itu lil qasam sebagai bentuk sumpah bahwasanya sungguh aku telah ngasih kepada Musa itu Alkitab. Alkitab di sini bukan Alkitab Injil itu ndak. Alkitab di sini itu adalah Taurat karena yang diberikan kepada Nabi Musa itu sebetulnya yang paling gede dewe magnum opus lah nek karangane wong itu kan magnum opus. Ini yang paling fenomenal ya Taurat itu, walaupun Nabi Musa juga dikasih suhufi Ibrahim wa Musa. Wa qafaina min ba'dihi birrusul, maka juga dihadirkan nabi-nabi dan rasul setelah Nabi Musa untuk menguatkan apa yang menjadi risalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Oke. Sebelum Nabi Isa alaihi salatu wassalam.
Maka sebelum Nabi Isa itu kan juga didatangkan pada Banu Israel, nabi-nabi dan rasul. Nah, itu dalam rangka untuk menguatkan risalahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Nggih. Jangan salah anggapan ojo kaya Kristen Protestan nggih. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak dan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus di sini sudah berbeda pemahaman nggih. Jadi wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, keterangan-keterangan maksudnya di situ adalah Injil. Karena Injil itu menerangkan misalnya ada sesuatu yang diharamkan di Taurat, itu di Injil diberi keterangan lebih. Boleh jadi dihalalkan. Contohnya suhufahuma. Suhum itu lemak, jadi semacam gajih. Itu pada Bani Israel zamannya Kanjeng Nabi Musa dan sebelum Nabi Isa itu diharamkan. Tapi setelah Nabi Isa, tidak, itu diperbolehkan. Babi tetap bodoh, Nabi Musa diharamkan, pada Nabi Isa diharamkan juga. Nah, kok saiki malah justru pengikut mereka kemudian makan babi, ya itu sudah menyalahi apa yang mereka ditetapkan oleh Allah. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Maksudnya dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Di sini adalah apa? Karena yang memberikan wahyu kepada para rasul, mulai dari Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Daud, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, sampai Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang memberikan motivasi, dukungan dan lain sebagainya adalah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus di situ yang dimaksud adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi apa yang diberikan kepada Nabi Musa, apa yang diberikan kepada Nabi Isa kuwi padha. Siji padha kei kitabe. Yang kedua juga dikuatkan dengan nabi-nabi setelahnya. Hanya perbedaannya Nabi Isa setelah itu tidak ada rasul lagi yang diutus kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan Al-Quran penyempurna. Sementara Nabi Isa kuwi diturunke nabi-nabi setelah ketika Nabi Musa itu masih diturunkan nabi-nabi setelahnya. Setelah Nabi Isa sudah tidak ada lagi nabi yang diutus untuk menguatkan risalahnya Nabi Isa, tapi justru yang diutus adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna. Titik tolaknya ayat 87 bukan di situ. Bukan di situ. Tapi adalah setelah ayat biruhil kudus. Kenapa demikian? Karena kita sekali lagi disuruh untuk menyelisih perilaku Banu Israel. Dengan bersani, afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Afakullama opo aku saben-saben ja'akum rasulum, ketika aku ngirim rasul, kalau bima la tahwa anfusakum, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu kamu, terus kemudian istakbartum, kamu itu terus sombong, dalam arti tidak iman kepadanya. Gitu loh. Apa setiap kali aku ngutus nabi ataupun rasul, itu kalau tidak sesuai dengan hawa nafsumu, itu terus kamu nggak percaya. Ini kan bersani, Nabi Musa atau nabi-nabi setelah Nabi Musa. Contohnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya dipateni orang, dipateni karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Nabi Zakaria itu dibunuh. Nabi Yahya juga jangankan Nabi Yahya, Nabi Isa wae itu juga disiksa oleh mereka sendiri.
Kan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, apa ya awake dhewe kaya ngono. Ketika untungnya awake dhewe umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tangan terbuka, dengan kecintaan yang luar biasa. Semacam itu. Maka jangan pernah sekali-kali kita ngrumangsa gumedhe. Karena sebetulnya itu yang lebih ditakutkan. Karena iblis laknatullahi alaihi itu dilaknat, disuruh keluar gara-gara istakbaro. Istakbaro kalau basa Jawa itu gumedhe. Aslinya cilik ning krasa gede. Aslinya itu kecil dia, tidak mempunyai apa-apa, ning sombong. Itu yang jadi permasalahan. Aslinya tidak punya apa-apa, ning sok sugih. Kan basa Jawa ini semuge. Sapodo gede yang ngono istakbartum berarti kamu merasa besar. Padahal kamu sebetulnya kecil. Padahal kamu sebetulnya lemah, sok kuat. Dengan persani tiang-tiang sing sok kuat itu tadi. Preman sok jago dan lain. Sebetulnya kamu nggak mempunyai apa-apa. Misalnya tiba ya tangannya patah. Pak motor wae ada ngantuk tiba brek remuk ya terus. Piye merasa besar. Maka kalau misalnya Nabi dan Rasul itu yang diutus terus kemudian tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang khususnya urusan duniawi, karena tidak boleh ini, karena tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ada aturan, apa-apa kok serba aturan. Maka ketika masih ada orang-orang yang menyerukan dalam arti risalah Nabi dan lain sebagainya, fafari kongkadabtum wafari takdirun. Sebagian kamu dustakan, sebagian kamu bunuh. Nggak usah Nabi keduren. Contoh Imam Madhab, Imam Ahmad ibnu Hambal, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kuya disiksa karo khalifah zaman ing Baghdad. Disiksa benar karena tidak mengakui yang namanya Al-Quran itu adalah makhluk. Beliau masih mempunyai anggapan dan punya keyakinan yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Padahal madhab negara pada waktu itu mengatakan yang namanya Al-Quran adalah makhluk atau hadis, bukan kodim. Maka di dalam siiran ada toh kalamun qadimulai palu sama'uhu. Kan adalah kalamun qadim. Dia qadim. Bukan hadis. Tapi pada waktu itu Imam Madhab Hambali, yaitu Imam Ahmad ibnu Hambal, kuyo disiksa goro-goro mempunyai apa? Pandangan yang berbeda dengan madhab negara pada waktu itu. Disiksa. Pada Islami. Nah, kita jangan kayak begitu, bahaya. Jadi, sekalipun kita dominasi, jangan berwenang-wenang podo karo Israel mau sing atur ke mateng panjenengan. Itu semacam itu sudah zaman. Jadi semacam jangan pernah kayak begitu. Maka moderasi beragama itu penting. Semakin kita mengenali saudara-saudara kita dalam tanda petik, semakin luas cakra pandang kita. Nah, semacam itu. Nah, Banu Israel itu, kalau tidak sesuai dengan mereka, dengan hawa nafsu mereka, mereka dustakan, wis dinggirke ngono wae ora usah dianggap. Atau kalau tidak masih kayak gitu, pateni wae. Tak jajal ngono iki, Pak. Nah, saya kira telah membuat usaha tadi, Pak. Ayo bingung aku. Oke, saat ini pun jam kalih. Jam loro. Nah, karena itu, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira cuman sampai situ. Kok, paling wis jam loro, sudah 3 ayat. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang besok kita teruskan pada ayat yang ke-88 dan seterusnya.
Mudah-mudahan pada akhir bulan Februari bisa selesai susi. Nah, soalnya baru kontrakan entek. Mudah-mudahan bisa lah, amin Allahumma amin. Paling tidak ketika jenengan itu sudah mengetahui kosakatanya selama sampai juz 1, itu kira-kira 70% lah. 70%. 65 sampai 70%. Soalnya kosakata-kosakata yang ada di surat Al-Baqarah itu diulang-ulangi lagi, kecuali di juz 29 dan 30 yang betul-betul banyak perbedaan. Ngoten nggih. Monggo sareng-sareng kita tutup kanthi wawasan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.